Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Bintang Munira dari kelas M96 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Seperti yang telah kita lihat di slide pertama ini, di sini kita akan membahas tentang materi kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, kita mesti tahu dulu nih apa itu kesehatan lingkungan. Nah, apa sih itu kesehatan lingkungan? Jadi, di sini saya akan memberikan 3 versi pengertian dari kesehatan lingkungan. Yang pertama itu adalah secara umum. Secara umum, kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini adalah pengertian kesehatan lingkungan secara umum. Selanjutnya di sini ada menurut WHO atau World Health Organization. WHO mengatakan bahwa kesehatan lingkungan ialah keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari dalam diri manusia. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, dinyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang berasal dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Nah, itulah tadi pengertian dari kesehatan lingkungan baik secara umum menurut WHO dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014. Nah, selanjutnya dalam kesehatan lingkungan ini kita mempunyai yang namanya ruang lingkup. Ruang lingkup Kesling, kesehatan lingkungan ini biasanya disingkat menjadi Kesling ya. Ruang lingkup Kesling di Indonesia itu ada dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu 1. Penyehatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan limbah gas. 5. Pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebisingan. 7. Pengamanan vektor penyakit. Dan 8. Penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari kesehatan lingkungan di Indonesia ada 8 ya. Kemudian, dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan itu kita mempunyai tujuan. Di sini ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama melakukan korelasi. Korelasi di sini artinya kita memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yang kedua adalah untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Nah, ini merupakan 2 tujuan utama dari kesehatan lingkungan. Adapun dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan ini kita pasti punya sasaran dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan. Nah, sama halnya dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan tadi, sasaran kesehatan lingkungan ini juga diatur menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatakan bahwa sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan itu ada 5, yaitu yang pertama, sasaran kesehatan lingkungan di tempat umum. Contohnya misalnya di hotel, di terminal, di pasar, di pertokoan, dan tempat-tempat usaha-usaha sejenis lainnya. Sasaran kesehatan lingkungan yang kedua itu ada tempat pemukiman. Contohnya misalnya rumah tempat tinggal, ada asrama, dan juga tempat yang sejenis lainnya. Selanjutnya, sasaran kesehatan lingkungan yang ketiga adalah tempat kerja atau lingkungan kerja. Di lingkungan kerja ini
Contoh misalnya di lingkungan perkantoran, lingkungan kawasan industri, atau lingkungan yang sejenis lainnya. Kemudian sasaran kesehatan lingkungan yang keempat itu contohnya adalah angkutan umum. Angkutan umum dalam kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara, atau kendaraan lainnya yang digunakan untuk umum. Selanjutnya adalah sasaran kesehatan lingkungan yang kelima di lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. Nah, itulah tadi kelima sasaran dari kesehatan lingkungan. Kita ulang lagi. Yang pertama tadi ada tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan ini itu kita laksanakan karena ada masalah kesehatan lingkungan. Masalah kesehatan lingkungan di sini merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain: yang pertama, menurunnya kualitas air bersih; yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja yang tidak benar; yang ketiga, rendahnya kesehatan di pemukiman; yang keempat, pembuangan sampah sembarangan; yang kelima, populasi serangga dan binatang pengganggu yang meningkat; dan yang terakhir adalah makanan dan minuman yang tidak higienis. Nah, itulah tadi beberapa materi yang saya sampaikan tentang kesehatan lingkungan. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika PowerPoint-nya kurang jelas, bisa langsung saja di-download di link yang sudah saya sediakan di description box. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.